juga yang minta-minta. Dua-duanya ini saling membutuhkan. Tapi yang harus peka kita yang misalkan punya kelebihan harta, punya lebih dikasih kepada saudara kita. Saudara kita membutuhkan, kita kasih. Karena dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani disebutkan bahwasanya tanda orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kibur. Siapa saja orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi enggak membersamai fakir miskin, maka pengakuannya bohong. Maka kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah SAW, pengen dapat syafaatnya bersama fakir miskin, membutuhkan kita bantu. Lagi nggak membutuhkan pun karena dia malu untuk ngomong, kita tetap bantu. Kalau benar-benar kita cinta kepada Rasulullah SAW, katanya mau dapat syafaat, tapi ngebantu teman aja nggak mau. Kalau jelas tuh menaung. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka saya lanjutkan. Tadi Mu'adz bin Jabal itu yang pertama adalah tauhid. Kalau tauhid sudah mantap, semua apapun kondisi goyangannya, cobaannya, itu akan tetap menegakkan syariat Islam. Tadi, jangan ketika sedang mau, tapi harus kita mampukan, kita paksakan untuk senantiasa menjalankan syariat Islam dimanapun kita berada. Dalam kondisi apapun kita saat itu, kita jalankan syariat Islam semaksimal mungkin. Kalau ibu-ibu, kalau laki-laki ini wajar setiap minggu ketemu dengan khotib yang setiap minggunya bilang ingetin takwa. Ya Ustaz ya. Ibu-ibu punya anak laki-laki, punya suami laki-laki, ya suami laki-laki benar. Ya. Punya ponakan laki-laki, punya kakek laki-laki, namanya kakek-kakek laki-laki. Jadi semuanya itu ketika sholat Jumat diingetin sama khotib. Dan ini menjadi rukun khutbah, ngingetin wasiat takwa. Kalau wasiat takwanya nggak kebaca, nggak disebut oleh khotib, berarti gagal sholat Jumatnya. Karena menjadi rukun khutbah. Ibu-ibu yang gak ikut sholat Jumat pun demikian. Jadi kita harus menyiapkan bekal terbaik kita berupa takwa semaksimal mungkin. Bukan semau kita lagi-lagi. Kalau semau kita akan terjadi hal yang tadi. Nanti aja sholatnya pas pulang ke Indonesia. Nanti aja ngajinya pas pulang ke Indonesia. Karena ini terjadi Bu di Hong Kong. Terjadi nggak Bu? Terjadi. Di rumahnya Masya Allah sampai dipanggil Nyai, sampai Hongkong lepas jilbabnya. Di rumahnya Masya Allah, rumahnya samping satu langkah dari masjid, sampai Hongkong dilepas jilbabnya. Karena tadi fondasinya nggak kuat, gampang terbawa arus. Maka ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada diri pribadi khususnya, umumnya kepada ibu-ibu sekalian, ayo sama-sama bahwasanya fondasi utama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu pesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mu'adz bin Jabal, yaitu baru ajarin sholat, ajarin ngaji, ajarin gimana caranya bayar zakat, ajarin gimana caranya berangkat haji, ajarin caranya gimana kurban. Karena itu cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau kita Bu dipilih menjadi umatnya Nabi Nuh alaihissalam, mungkin kita yang tersapu banjir Bu. Benar nggak Bu? Kalau kita dipilih menjadi siapa umatnya Nabi Lut alaihissalam, mungkin yang dihujani batu kita termasuk di sana. Tapi kita dipilih untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang begitu pemaaf. Di Taif Rasulullah SAW bagaimana beliau ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung, bagaimana gunung itu harus dihancurkan, dijatuhkan kepada orang-orang yang menolak dakwahnya beliau. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak ngerti apa-apa, belum tahu aja. Malah mendoain nanti kelak anak keturunannya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Itu betapa mulianya pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai cintanya Rasulullah SAW, beliau itu udah kurban atas nama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan gara-gara ini ibu gak mau kurban, katanya bilangnya apa, udah dikurbanin sama Rasulullah. Ngaco ini jawabannya. Nah, ini cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi lapar sampai nahan pakai batu. Ibu-ibu saya yakin yang kelaparan di sini nggak pernah ada yang nahan perut pakai batu saking laparnya. Benar Bu? Ada nggak Bu? Ada. Oh nggak ada. Kalau ada sebut juga saya. Karena ikutlah ke kantor Robert Bapak kasih makan yang banyak. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini kita pribadi mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pondasinya tauhid, setelah tauhid baru semuanya akan berjalan lancar. Maka tanamkan dalam hati sebelum tidur minimal Bu, renungkan dalam hati sebelum tidur. Kira-kira nanti tidurnya yang bangun adalah malaikat munkar nakir, bukan temannya, bukan sahabatnya, bukan majikannya, tapi yang membangun siapa? Malaikat munkar nakir. Udah siap belum Bu? Karena belum siap, itulah menjadi renungan kita sebelum tidur. Sebelum tidur biasakan berwudu, baca Al-Quran, sholawat sebanyak-banyaknya, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memaafkan orang lain. Ada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karena kerjaannya apa? Sebelum tidur maafin kesalahan saudara, gampang banget. Jadi sebelum tidur renungkan dalam diri, ya Allah, saya pengen nanti bangun apapun kondisinya, saya sudah siap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu yang kita tanamkan, insya Allah dalam kondisi apapun Allah wafatkan kita, kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullah.